A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khusran ila Syekh Zainuddin Ibnu Syekh Ahmad Makbari wa Syekh Abu Bakar Muhammad Sato wa Kiai Ahmad Said Asrori lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa khusan ila syekhina Ki Haji Asy'ari Marzuki wa Kiai Ja'far Amir wa Ustadz Anwar Nasrun lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay at-takabburi alaihi wa innama fassala hadhil jumlata, dan pastinya pengarang kitab memisahkan kalimat ini amma qablaha dengan sifat-sifat sebelumnya idzanan bisyiddatil i'tina'i biha, untuk memberitahu dengan sangatnya menjaga dengan sifat tersebut. Fa innaha, karena sesungguhnya ujub, riya, iri, dengki, dzunubun muhlikatun, dosa yang menghancurkan, wahya ummahatu khabaisil qalbi, dan sifat-sifat tersebut merupakan pokoknya kekotoran hati. Jadi kenapa pengarang kitab itu memisahkan ujub, riya, hasad dan dengki itu bahasan tersendiri. Kenapa tidak menyatukan dengan sifat-sifat jelek yang lain? Karena memang sifat ini sangat merusak. Jadi pokoknya kekotoran hati. Ujub, rasa bangga, riya, pamer, hasad, iri, ihtikor, meremehkan orang lain. Nah ini kan semuanya adalah sifat-sifat iblis. Iblis itu diciptakan lebih dahulu daripada manusia. Jadi dulu itu iblis dan malaikat itu lebih dulu pada manusia. Nah, iblis dikeluarkan dari surga karena kesombongannya tidak mau memberi penghormatan kepada manusia. Karena yang namanya Nabi Adam itu walaupun diciptakan dari tanah, tetapi beliau itu diberikan ilmu, wa 'allamal adama asma'a. Jadi keutamaan Adam daripada iblis dan malaikat, karena Adam itu telah diberikan ilmu, sehingga iblis itu disuruh memberi penghormatan tapi menolak. Nah, kalau kita merasa bangga dengan diri kita, merasa pamer dengan amalan ibadah kita atau apapun, ya, kemudian iri, kemudian juga meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya, walaupun memang kenyataannya begitu, ya. Kenyataannya memang misalnya temannya lebih bodoh, temannya lebih miskin, tapi itu bukan menjadi alasan untuk meremehkan orang lain. Berarti kalau kita punya sifat yang jelek ini berarti sama dengan sifat-sifatnya iblis, ya. Dan ini akan menutup hati kita. Jadi ini ummahatu khabaisil qalbi. Jadi pokoknya ibunya kekotoran hati. Jangan sampai sifat ini masuk dalam kepribadian kita, walaupun sulit, ya, walaupun sulit. Saya tidak mengatakan mudah, sulit. Ya, rasa bangga diri, terus kemudian terkadang pamer, ya, walaupun sekilas, ya, iri dengan nikmat orang lain, ya, kesuksesan orang lain, kemudian meremehkan orang lain karena mungkin bawaan kita, karena mungkin lebih rendah dari kita secara kepangkatan misalnya atau pendidikan. Tapi jangan sampai itu menghinggapi pribadi kita. Wal ujabu istidzamun nikmati. Yang namanya ujub, bangga diri, itu adalah mengagungkan nikmat. Warukunu ilaiha ma'nisyan nisbatiha ilal mun'imi subhanahu wa ta'ala.
merasa condong kepada nikmat tersebut disertai lupa penisbatannya kepada Allah sebagai pemberi nikmat subhanahu wa ta'ala. Nah ini loh. Jadi ujub itu apa? Membanggakan nikmat. Nikmat itu macam-macam ya. Macam-macam ya. Berupa mungkin fisiknya ya, ganteng, tampan, cantik, berupa kekayaannya ya. Ini macam-macam nikmat itu. Dan dia membanggakan itu ya, sehingga timbul meremehkan orang lain. Kalau kembali pada saya diri sendiri ya, jadi apa hikmahnya saya itu diberi badan yang tidak tinggi? Kemungkinan besar kalau saya diberi apa itu badan seperti Mas Rizal ini tinggi ini, mesti saya sombong insya Allah ya. Wong kecil aja saya itu masih sombong dulu itu ya. Sekarang mungkin sudah agak turun lah ya. Kalau saya itu dikasih fisik seperti Mas Rizal ini, kemungkinan besar 99% saya mesti sombong itu. Ya, mesti saya akui. Nah, ini dari diri saya sendiri dan alhamdulillah saya menyadari saya tidak diberi fisik seperti Mas Rizal. Dan alhamdulillah kalau Mas Rizal kasih seperti itu, insya Allah tidak sombong gitu Mas ya. Nah, ini memang orang itu lain-lain gitu nikmatnya ya. Nah, nikmatnya lain-lain ya. Lain-lain. Nanti jangan-jangan diberi ini terus sombong. Nah, Allah itu Maha Adil ya. Terus kemudian wal uzmu yakunu bi badani fi jamali wa sihhati wa tanasubi askalihi. Ujub itu ada kalanya karena badannya, tubuhnya yang cakep, sehat, kemudian menisbatkan pada bentuknya karena berotot. Jadi tinggi, besar, berotot, kemudian sombong. Agak wajar ya. Tapi kalau kecil terus sombong ya luar biasa ya. Sudah orangnya kecil sombong, ngayalan akeh tunggaling. Kadang-kadang orang yang kecil-kecil itu ngayalan. Nah, ini jangan sampai ya. Nah, jangan sampai, bukan berarti boleh ya, jangan ya. Dan biasanya yang sombong itu adalah orangnya besar atau cantik atau tampan ya. Kemudian dikasih sehat terus, saya tuh sehat terus, tidak pernah sakit, alhamdulillah. Saya itu berdoa terus sama Allah diberi kesehatan. Nah, itu ujian bagi kita itu ya. Jangan meremehkan orang yang sakit itu. Bisa jadi sakitnya kayak lo tonggo kayak lo wong wis ketok yo ngibadahi rajin. Biasanya yo herbal enggak ya kon mangan mie ora tau gelem, tapi kok dikai kanker. Nah, ngenyek ya, ngenyek tonggone. Nah, enggak boleh itu ya. Kita enggak tahu hakikatnya. Bisa jadi dia itu sakit kanker, sakit tumor, dia itu menghapus dosa-dosanya karena sakitnya tersebut sebelum meninggal ya. Jadi terus aku iki gak tahu loro, Gusti Allah jan sayang ning aku, sampai ning loro ya. Asing stroke, asing diabetes, kakan dosa sampai niku. Nah, ucapan seperti ini loh yang kadang-kadang kita itu merasa bangga ya tanpa kita sadari ya. Wa yakunu bi qaulihi wa bi syarafi nasabi wa bi kasrati a'dadi minal aulati wal khatami wal amwali wa bi ghairi dzalika. Ada kalanya bangga diri itu dengan perkataannya dengan kemuliaan nasabnya. Nasabnya atau dengan banyaknya bilangan dari anak, kemudian pembantu, harta dan lain-lainnya. Nah, ada kalanya sombong itu, ujub itu karena kemuliaan nasabnya. Saya kemarin bilang aku itu loh elek-elek ayo turune Sunan Ampel loh yo. Jadi macam-macam karo aku. Elek-elek aku iku yo turune Hamengku Buwono. Nabi ada Hamengku Buwono pinten niku misale 7. Ngoten niku. Kadang-kadang kula teng kelas ten aja macam-macam karo aku lho, tapi niatnya gak sombong. Nang-nang aku turune nabi lho. Nabi siapa? Nabi Adam. Itu seperti Pak Yai semua itu ya. Bukan untuk mas sombong itu ya. Semuanya keturunan Nabi ya, Nabi Adam ya. Jadi karena nasabnya kadang Raden Ajeng, terus kemudian Raden ya, turunannya Wali Songo ya, keturunannya Kiai, kadang-kadang itu membuat kita itu sombong. Terkadang juga dengan banyaknya anaknya anak loro. Rezekimu ya seret, nek aku lah anakku 6
sing telu ganteng-ganteng, sing telu ayu-ayu. Nah, ini sombong gitu loh, meremehkan orang lain. Ya. Banyak pembantunya. Ya, aku tuh gaji pembantuku papat itu wong siji 1.500 berarti wong papat 6 juta. Kanggo gaji pembantu wong papat 6 juta. Bayangno gajiku piro? Nah, ngingoni anak ngene bojone. Dengan perasaan ujub bangga, ya. Karena harta dan lain-lainnya. Mungkin itu dulu. Termasuk akhlak, perilaku yang tidak baik. Itu salah satunya adalah ujub. Ujub itu jadi sumbernya segala kejelekan itu. Dikar berawal dari ujub itu apa? Membanggakan dirinya sendiri. Jadi sombong, jadi merasa dia paling. Itu sederhananya seperti itu. Akui kok karo Gusti dikai awak gede dhuwur ganteng. Nah, ini luar biasa. Ini sak kampung ini kene lho sing gandenge kaya aku. Nah, makane terus aku kabeh wong tangga-tangga padha bingung biyen arepe ngemek mantu aku. Nah, memang ya paling ganteng dhewe seperti itu. Ini tidak boleh. Bagaimana sekarang caranya agar kita itu tidak seperti itu? Artinya kita tahu ya memang ini fakta itu loh. Jadi sapa sing ngarani iki gak tenanan Pak Min, sing ngarani lek Pak Min elek itu gak enek. Wis jelas iki kabeh wong ngarani ya Pak Min iki ya ganteng kan ngono. Mantan ganteng. Itu gak enek sing ngarani kalau Pak Min itu jelek itu gak ada. Semuanya seperti itu. Ini fakta. Nah, tetapi ini terus bagaimana kok kita tidak boleh membanggakan terhadap dirinya sendiri. Ini kan angel wong fakta lho. Memang dijejerne ngono nyatu ya ganteng tenan jan gak enek wong ngarani ora ganteng. Tapi iki ra oleh, ngono lho. Ini nih supaya mengapa? Ya karena ini akibatnya menjadi jelek. Maka makan merendahkan orang lain, menganggap semuanya lalu meniadakan Allah, menjadikan seperti itu. Mengapa kok ujub itu tidak boleh? Karena akan mengakibatkan merendahkan orang lain, lalu seterusnya merasa menang sendiri dan sebagainya. Ini tidak bolehnya itu sebabnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau ini ya memang ya bener lah jenenge Pak Min ya ganteng ya nyadari tanggane ya roh kabeh. Lalu bagaimana? Tapi dia tidak menjadikan ini sebuah kebanggaan lalu merendahkan orang lain. Lalu bagaimana? Disandarkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan aku kebaikan. Berupa apa? Berupa ketampanan. Harus seperti itu, diserahkan seperti itu. Sehingga tidak lagi bunyinya sak kampung iki gak enek sing ngalahne aku. Ayo zaman nom-nom aku mbiyen kabeh tak rentengi. Artine wayah sululup golek iwak. Lah golek iwak akeh direntengi. Seperti itu. Itu yang tidak boleh itulah. Lalu bagaimana untuk menghindari agar kita tidak menjadi ujub? Maka itu harus disandarkan kepada Allah. Alhamdulillah Allah memberikan aku wajah yang tampan. Terus selanjutnya tadi itu menghindari ucapan-ucapan itu. Karena kita keplesete orang untuk menjadi ujub sombong itu karena ucapan tadi itu. Agar kita tidak kepleset, maka ya kita alhamdulillah sama Allah diberikan wajah yang tampan, rizki sing akeh ya kersane ngalahi, duwe bojo ya ayu kan begitu. Ya alhamdulillah rizkine ya akeh, ya duwe kebun dan lain-lainnya itu selalu disandarkan kepada Allah. Ini karena karunia Allah, bukan karena usahaku. Iki aku mbiyen lek ra sekolah neng YIN melu kursus ora bakalan aku dadi seperti ini. Ini usahaku maksimal. Itu kalau malam ya malam, kalau siang ndas tangge ndas, sikil tangge sikil. Jadi tidak mungkin sikil digendas, ndas nggih sikil tidak mungkin. Jadi ndas ya ndas, sikil nggih sikil. Untuk apa? Bekerja semaksimal mungkin. Kalau nanti seperti itu, maka kita meniadakan Allah. Ini bahaya.
Harus disandarkan kepada Allah, diberikan karunia, diberikan kecerdasan sehingga kita mampu membaca fenomena, mampu menjawab peluang sehingga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan rizki yang banyak. Sebab banyak loh orang ini diberi kesempatan tapi dia tidak bisa. Contoh sederhana. Iki mbiyeni bapake Pak A itu wong sugih-sugih wong sak kampung kini. Sampai zaman londo ora oleh beli tanah. Tapi sampai pada generasi anaknya itu terbengkelai. Mengapa? Karena dia tidak diberikan Allah kesempatan untuk membaca peluang. Nah, siapa yang memberikan? Ya Allah itu. Sehingga contoh bahwa ada orang yang keturunannya sangat luar biasa sampai tadi itu seperti itu, tidak diberikan kesempatan oleh orang lain, tidak oleh tuku tanah sakit sugiye seperti itu, tapi sampai generasi keduanya itu dia tidak bisa apa-apa. Nah, ada juga orang yang diberikan kecerdasan, diberikan kesempatan untuk membaca peluang, lalu diberikan hidayah, akhirnya dia mampu berkarya menjadi orang kaya. Dulu itu anaknya orang yang miskin luar biasa, susah setengah mati. Iku mbiyane ibuke kerja ning nggonanku, umpamanya seperti itu. Itu bareng generasi anaknya luar biasa, sukses. Jadi orang kaya, ibu bapaknya dicukuk kabeh, dihajekne dan segala macamnya. Umpamanya seperti itu. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ini kehendak Allah. Maka kita harus sandarkan. Jadi ketika kita ulangi lagi, ketika kita diberikan kenikmatan berupa ketampanan, rizki akeh, anak akeh, bojo akeh, ayu akeh. Masalahnya jatahe papat. Jadi kan ya mau siji loro telu papat ya ora apa-apa. Seperti itu, ini tidak boleh menjadi kebanggaan lalu merendahkan orang lain. Nah, itu bisa merendahkan itu dari mana? Dari lesannya. Jadi sederhana saja. Sak kampung kini ora enek sing sak padha kaya aku. Aku bojoku 10. Nah, terus sawah sakmene kabeh sak kampung iki sing duwe aku kabeh wonge Magersari. Umpamane sakmono kuwi. Itu kan krana apa? Keweton lesannya itu. Mengapa seperti itu? Karena dia gumun terhadap dirinya sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, caranya adalah bagaimana caranya agar kita terhindar dari ujub itu? Maka kita sandarkan kepada Allah. Ini adalah titipan Allah. Tampan itu titipannya Allah. Wong gandengi kayak zaman ini siapa nih yang seangkatan kita itu ya Pak Didin lah. Itu zaman dulu kita cinta dari SMA, ada Rano Karno dan Yesi Gusman, itu tidak ada tandingnya. Tapi bareng saiki ya Rano Karno ya gembrot, Yesi Gusman juga tidak sebagus yang dulu kan gitu. Itu berapa tahun? Enggak lama itu usia seperti itu. Apalagi kalau kena musibah. Itu dari sisi tampan. Dari sisi kekayaan itu juga enggak lama. Kebakaran itu aja udah selesai, semuanya selesai. Ini penting sekali kita bahwa menyadari bahwa ini adalah titipan Allah. Jadi lalu bagaimana untuk ngajari titipan Allah ini? Ini penting sekali. Enteng di ngendikane, enteng dimaturne, enteng diomongne, tapi nglakonine angel. Contohnya orang yang bisa seperti itu belajarlah kita kepada tukang parkir. Tukang parkir ini di depan mobilnya itu diberi kekuasaan untuk jaga mobil itu, mobilnya bagus-bagus. Ketika itu sudah saatnya diambil oleh yang punya, itu juga tidak protes. Kita sama diberi kesehatan miliknya Allah, beri anaknya dari Allah, harta juga dari Allah. Ketika itu diambil, ya ini saya ngambil yang punya. Nah, tapi kalau itu kita merasa memiliki, iki lah ku nyambut gawe dhewe, iki srenek sing ngewangi dadi sak lumpukne. Aku sampai mak emae ora tau mangan iwak. Sakit tirakate.
tak rewangi poso supaya apa ben dadi bondone akeh. Lah iki bareng bondone akeh, lha kok entek dijukuk. Seperti itu. Ini harus kita ambil pelajaran betul. Ini betul-betul luar biasa. Jadi banyak orang yang diuji Allah atas keberhasilan usaha, lalu itu diambil oleh Allah, tapi karena ridho, karena ikhlasnya seperti itu, Allah ganti. Dan itu betul-betul diuji oleh Allah. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian maka yang kedua tadi itu, pertama sandarkan kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita punya ini bukan milik kita, ini adalah titipan Allah. Lalu yang ketiga adalah ya kita terima apa yang terjadi ini. Ini memang ditakdirkan Allah seperti ini. Jadi kita semuanya umat manusia ini tidak punya kemampuan apapun kecuali atas izin Allah. Harus seperti itu. Lalu persoalannya bagaimana? Ini aku ini serius, aku sinau tengah malam bangun pagi, bangun malam. Bangun malam itu usaha sampai kita beri beker untuk biar bangunkan. Lu ngini terus kok mosok iki atas izin Allah. Nah, ini loh hati kita itu kadangkala seperti itu. Ini contoh sederhana saja. Nah, ini kan harus kita kembalikan bahwa kita ini adalah miliknya Allah. Jadi kita tidak punya kapasitas apapun. Kalau Allah menghendaki maka akan terjadi. Jadi ketika kita berikhtiar itu sama Allah memang diberikan kekuatan untuk seperti itu. Kalau tidak maka kita tidak mungkin akan punya inisiatif untuk bangun malam, untuk tahajud, untuk semuanya, untuk berpuasa. Banyak loh orang itu yang tidak kuat puasa kecuali Ramadan saja. Ya, termasuk saya juga tidak kuat. Jadi ini memang seperti itu. Berat. Jadi apa itu pekerjaan yang paling berat itu kalau saya ya poso itu. Betul, luar biasa. Itu berat karena ya kita punya diberi oleh Allah, mengapa tidak kuat itu jadi kayak ya. Ini artinya contoh sederhana bahwa kalau itu Allah selalu membuat landasan-landasan, dasar-dasar mengapa orang ini diberikan kekuatan semuanya. Jadi dengan demikian maka sampai kepada kita menerima takdir. Lalu ketika takdir ini itu tidak sesuai dengan perasaan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita sabar. Memang Allah sedang memberikan kita seperti ini, maka kita nikmati. Seperti itu. Jika kita bisa seperti itu, sabar, Allah pasti tambah. Tidak ada, Allah tidak pernah janjinya diingkari. Allah tidak pernah ingkar janji. Semua janjinya Allah dikabulkan. Pak kula niki pun sabar nrimo takdir, kula niki wis sembarang pun kula lakoni kabeh. Ning kok panggah mawon napa niku donga kula urung kabul nih. Lah dongane sampean napa? Kula njaluk duit akeh. Ini doa yang tidak jelas. Jadi duit akeh itu maksudnya tinggi apa? Dan saya yakin seluruhnya doa kita dikabulkan oleh Allah sesuai ukurannya Allah. Allah tahu tentang kebutuhan kita. Kita dijaga oleh Allah, tidak diberikan seperti doa kita njaluk duwe akeh tadi itu, ora dikek duit akeh sebab lek dikek duit akeh engko maksiat. Kok ngerti ngono? Buktine aku saiki yo ngene iki ya ngono. Coba kalau kita terima itu, ya aku saiki sedang diuji ora ndek duit akeh. Rasane ora ndek duit piye? Oh ngerti wong ora ndek duit ngono kae. Maka jika kita seperti itu lalu usaha kita jalan terus melakukan bimbingan hidayah Allah itu, lalu kita diberikan sukses, insya Allah tidak akan melupakan kepada orang yang sakit itu. Jadi dengan demikian Allah memberikan pelajaran kepada kita ketika kita diuji dongane njaluk duit akeh urung ditekani. Nah, itu dalam rangka Allah memberikan seperti itu. Dari mana? Itibarnya kita sederhana. Bagaimana kita ini, karena ini di Maulid Nabi ini penting. Rasulullah, para rasul-rasul itu, Rasul Allah itu semua itu adalah, pertama adalah orang yang sangat mulia, pilihan Allah, kekasih Allah. Tapi mengapa itu diuji? Nabi Ibrahim itu dibakar.
Nabi Musa itu diarungkan di Sungai Nil dan dibesarkan dengan sampai memakan bara api sehingga menjadi cedal. Coba itu bayangkan. Sampai terus Nabi Isa sampai dikoyak-koyak oleh kaumnya, terus menurut mereka disalib. Tapi menurut keimanan kita itu diangkat ke langit. Artinya dikoyak-koyak oleh kaumnya. Lalu Nabi Muhammad yang sangat luar biasa itu, seperti akad pagi diceritakan oleh Pak Kiai Sugianto, setiap bulan para nabi itu datang untuk mengucapkan selamat kehamilannya Ibu Aminah. Setiap bulan sampai kepada bulan yang ke-9 Nabi Isa mengucapkan seperti itu. Bulan hari ke-1, ke-2 sampai 11 menjelang kelahirannya itu para bidadari, para istri-istri mulia di hadapan Allah datang semua menghibur Ibu Aminah. Tapi pertanyaannya adalah mengapa ketika itu lahir di dunia dia tidak diasuh kasih sayang dari orang tuanya sendiri, lalu dia harus bekerja menjadi pengembala, harus sampai menjadi bahasa ini saya menggunakan bahasa motivasi ya. Jadi jangan diartikan merendahkan Rasul, sampai bekerja menjadi seorang buruh, bekerja di Khadijah, bekerja di pamannya dan semuanya. Ini pelajaran yang seperti yang kita sampaikan tadi itu. Ini di dunia itu seperti itu. Nah, dengan demikian maka ketika kita menerima ini memang kita diuji oleh Allah, sehingga Rasulullah SAW menjadi pemimpin itu yang sangat luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu memang betul. Jadi ketika kita ini diuji Allah, dungane njaluk duit akeh ra ditekani, itu berarti nikmate orang yang susah itu seperti ini. Nah, nanti kalau satu saat Allah mengabulkan atau anak kita itu dikabulkan oleh Allah, kita didik, kau harus menyayangi orang lain. Karena rasanya orang tidak punya itu seperti yang dialami oleh Bapak. Itu dididikkan kepada anak. Kalau tidak pernah alami, tidak pernah cerita kepada anaknya. Nah, ini untuk menghilangkan ujub tadi itu. Jadi tidak ada kesombongan insya Allah kalau seperti itu. Saya ingin nikmat saja. Jadi jangan merasa, aku Gusti Allah tidak mengabulkan tungoku. Aku selalu tungo duit akeh, tapi ternyata duitnya panggah pas saya. Pas pengen tuku sate enek, pas pengen tuku motor ya enek, pas pengen tuku omah ya enek, ya pas-pas Pak ternyata orang diberi lebih, seperti itu kira. Mungkin ada yang ingin mendalami, ini penting loh, ini penyakit hati. Ternyata terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababuhu ifratut jahli. Penyebabnya ujub itu adalah sembrononya akan kebodohan. Wa ilaju al ma'rifatu mudhaddata lahu. Obatnya ujub itu adalah mengetahui kebalikan lawan daripada ujub. Bi ayak lama, dengan seseorang itu mengetahui annama yu'jibu bihi minal ibadati, bahwasanya apa yang menjadikan ujub itu diantaranya adalah karena ibadah, awil jamali atau karena ketampanan atau kecantikan, ingkana yu'jibu bihi min haitsu anahu fihi. Jikalau ujubnya karena hal ini, karena kecantikan ketampanan ini adalah bukan pada tempatnya, wa huwa mahalluhu fahuwa jahlun, dan jika dan merupakan tempatnya, dia itu merupakan kebodohan. Li anna mahalla musakhkharun wa majrun lamat khalalahu. Karena sesungguhnya tempatnya itu kebanggaan dan berlakunya tersebut tidak masuk fil ijadi, di dalam penciptaan. Fa kaifa yujibu bima laisa lahu, maka mengapa seseorang itu merasa bangga yang bukan pada tempatnya. Wa in kana yujibu min haitsu innahu ikhtiyarihi, dan ada kalanya orang itu ujub itu karena usahanya, wa qudratihi, dan kekuatannya, kemampuannya,
fayambagi ayata ammala fi qudratihi wa iradatihi wa a'dha'ihi. Maka sebaiknya dia itu berpikir di dalam kekuatannya, kehendaknya, anggotanya, annaha min aina kanat lahu, bahwasa itu semua itu dari mana adanya. Fa in kanat nikmatan minallahi, jikalau adanya hal tersebut qudrah, iradah ya, kemampuan, keinginan anggotanya itu nikmat dari Allah, fayambagi ayyakuna ijabu bijudillahi, maka seyogyanya adanya ujubnya itu dengan judi kemurahan Allah wa karamihi dan kewelasannya, it afadhu alaihi ma la yastahiquhu, yang dia telah limpahkan ma la yastahiquhu, sesuatu yang tidak seseorang itu berhak atasnya ya. Jadi ujub itu adalah suatu kebodohan yang luar biasa ya. Bagaimana obatnya? Obatnya adalah mengetahui kebalikannya ya. Jadi sifat ujub itu ada kebalikannya apa? Tawadhu, semuanya dipasrahkan pada Allah ya. Ada kala ujub itu karena ibadah nggih, karena sudah merasa ada loh nggih. Ini kenyataan loh ya, saya tidak mau cerita siapa namanya nggih. Jadi ketika ada pendaftaran umroh gratis ya, terus dia itu langsung ngomong di kantor desa. Naudzubillah min dzalik, semoga saya dijauhkan. Aku iku lho wis ngimami ning kene pirang-pirang puluh tahun ya, wis bimbing masyarakat pirang-puluh tahun, mosok aku gak berhak di umroh nih gratis. Terus jasaku selama ini loh terus gak dihargai. Nah, ini luar biasa, puluhan tahun dia itu ngimami 5 waktu, terus kemudian membimbing masyarakat, mimpin tahlil dan sebagainya, bisa jadi hangus karena ujubnya itu tadi, pengen di umroh nih loh, cuma akhirnya betul-betul diberangkatkan umroh, tapi ucapannya ini loh ya, ucapannya ini, jadi kemungkinan bisa hangus itu pahalanya karena dia merasa bangga dan ujub, dan dia merasa paling berhak untuk diumrohkan itu tadi ya. Ini luar biasa, ini ujub ini menghapus apa itu pahala yang, dan memang betul dia puluhan tahun tuh ngimami 5 waktu, memang betul, dan memimpin tahlil dan membimbing masyarakat. Tapi jangan sampai hal itu, jasa itu terus diungkapkan, terus pengen karena hanya umroh yang senilai 23 juta atau 30 juta itu terus keluar ucapan seperti itu gitu loh. Dan itu pastinya dari hati itu kemungkinan besar. Nah, ini contoh karena ibadah. Karena kecantikan, ketampatan yus. Mungkin kalau nek diparing ganteng kayak Mas Rizal wis sedang pacaran ya biyen nggih. Alhamdulillah kula mboten paring ganteng nggih. Wong ireng ya kuliah tumpakne sepeda ontel ya. Terus kemudian ya serak karo cah wedok wedi alhamdulillah saged S2, S1, S2 rampung nih. Kemungkinan kena ganteng kayak Mas Rizal kemungkinan enggak saya itu ya. Tapi nggih saking kersane Gusti Allah ya. Alhamdulillah nggih. Kula nggih mboten ujug muga-muga nggih. Nikah wae nikah nggih nikah nggih. Nek nggih mboten elek istri kula nggih. Alhamdulillah nggih yo megang Quran ngoten nggih. Dadi nggih Gusti Allah paling nikmat ya. Mungkin kalau saya kayak ganteng kayak Mas Rizal wis paling SMA wis rampung wis terus niku satu ya. Wis niku ujub niku wis gawe pacaran akhirnya naudzubillah LKMD lamar keri meteng dhisik. Nah itu. Jadi kenikmatan itu kalau tidak disyukuri ada ujub, akibatnya jelek gitu. Nah, negatif ya. Jadi randi duit orang ganteng ireng pisan iku ya nikmah ngoten lho. Nah, kabeh disyukuri. Nggih. Sing penting bojone ayu, anake ayu, ganteng-ganteng. Nah, ngoten niku ya. Dugi pundi niku wau. Nah, terus ada kalanya itu tadi yang diterangkan Pak Yesugi, seujub itu karena merasa segala ikhtiarnya diparingi rumah ning perumahan ora mung sak kapling tapi rong kapling ditingkat pisan. Mobil gak terima Avanza, Pajero, Fortuner. Terus kemudian sawah ora mung terima rong kotak, Mbah, 10 kotak. Nah, kemudian
dengan bangganya ngomong nih tonggo-tonggone waktu arisan, iki loh hasil usahaku karena kecerdasan saya. Ya. Akhirnya aku jadi wong sukses dengan meniadakan bahwa semua rezeki itu dari Allah. Ya, ini kesombongan ujub yang luar biasa. Nah, bagaimana untuk menghindarinya, mengobatinya? Ya ta'ammala, angen-angen. Itu semua dari mana toh? Dari mana? Oh, ternyata nikmat dari Allah. Nggih. Wong rezeki sing maringi Gusti Allah, kepintaran Gusti Allah. Berarti semuanya dari Allah. Saya waktu dulu angan-angan, ketika saya tuh di sini 2008, 6 tahun itu saya ngontrak 6 tahun dari Jalan Muria 1 tahun, terus Grisime Blok D, Blok C, 6 tahun. Akhirnya alhamdulillah di rumah sendiri. Ternyata setelah punya rumah sendiri karena mungkin angen-angen semuanya dari Allah. Lah wong iki yo sertifikate nggone istriku, walaupun sing buat saya, engko mati pak anakku ya setelah kabeh kuwi mung titipan Gusti Allah. Nah, sikap seperti itu ternyata di rumah kalau ndak di rumah ya padha wae. Nah, ini jangan bangga dengan apa yang kita miliki, bahwa semuanya itu titipan. Titipan. Ternyata di rumah kalau ora di rumah yo rada ayam di rumah tapi yo ternyata yo bukan milik kita gitu loh. Bukan milik kita, semuanya titipan. Fayam bagi ayakuna ijabu bijutillah wa qarwi'id afadhu alaihi. Ya, karena mungkin kita diberi bisa membangun rumah, bisa memiliki kendaraan, punya anak yang pinter-pinter, ya. Sekolah kuliah ning kedokteran, kuliah ning apa niku hukum, dadi hakim, dadi dokter, nggih. Semua itu nikmat dari Allah. Jangan sampai kita nisbatkan kepada diri kita, tapi nisbatkan kita itu hanya berusaha dan berdoa, semuanya adalah afadhullah. Allah yang menganugerahkan. Ngoten lho. Jane balekne niku omongnya penak tapi mbuh prakteke. Jadi semuanya kembalikan pada Allah. Wariya'u sedikit lagi. Wariya'u al-amal li azinasi. Kemudian definisi riya adalah amal karena orientasinya manusia. Wa qad taqaddama al-kalamu alaihi mustaufan, dan perkataan riya itu telah berlalu pembahasannya yang sudah cukup. Farji ilaihi in syi'ta, maka kembalilah kepada pembahasannya jika kamu menginginkan. Ya, jadi ujub mengertos, bangga diri, karo riya itu pamer. Ngoten riyen. Ini kita bagaimana mendapatkan pelajaran lalu kita amalkan. Kita ini sudah terbiasa mendengar termasuk penyakit hati, ujub, riya, hasud, semua kita tahu. Tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana kita ini melatih diri kita untuk tidak melakukan atau tidak memiliki karakter-karakter yang jelek itu, tapi kita memiliki akhlak yang mulia. Dengan demikian maka kita perlu untuk mencoba untuk menilai diri kita masing-masing. Seringkali kita itu menghadapi persoalan ini bukan dari teori. Kalau diteorikan, dibahasakan sederhana. Wong ra oleh ujub-ujub itu apa? Bangga dengan dirinya. Bangga dengan dirinya ini gimana? Bangga dengan dirinya itu adalah apa-apa yang kita rasakan itu menganggap bahwa orang lain tidak bisa. Jadi iseng-iseng mau aku tok iki. Liyane gak iso. Lho iku piye iki padane guyonan gak tenanan iki. Ketika masih indah-indahnya hidup itu mengatakan bahwa dunia milik kita, yang lain ngekos. Nah, itu kan gitu kan. Nek liyane ya sing enek wong loro iki, donya milik kita. Betul wong liyane apa ngekos kan gitu. Ini artinya bahwa kalau kita teorikan sederhana, tapi prakteknya tidak semudah itu. Nah, ketika kita diberikan Allah tadi itu dari kita lebih bangga keturunan dan macam-macam itu, ternyata kita pada posisi seperti itu. Lalu Allah memberikan kemudahan dibanding nih karo seangkatanku kuliah biyen.
Aku karo kanca-kancaku itu sik mulya aku. Aku iso dadi ngene. Kancaku iki saiki sik urung apa-apa. Nah, ini tidak sadar loh itu. Nah, ini bagaimana agar kita itu menghindar dari itu. Tetapi kita memiliki kedekatan kepada Allah. Ini penting sekali kita. Jadi bukan berarti kita lalu tidak boleh untuk mengekspresikan potensi. Apa itu mengekspresikan ini apa? Mengaktualisasikan apa? Mewujudkan pemberian Allah. Jadi kadang kita ini diberikan keahlian oleh Allah. Lalu kita merasa berusaha, contoh iki ora tenanan guyon. Diberikan keahlian untuk bangun rumah. Keahliannya seperti itu. Lalu dia setiap hari melakukan seperti itu dan akhirnya dari mengerjakan membangun rumah ini Allah memberikan rizki berupa bayaran. Nah, dari bayaran itu dikumpulnya bisa diberikan kepada istrinya diberikan kepada anaknya jadi anaknya pinter gitu. Ini kita tidak sadar bahwa anaknya sekolah kemana-mana jadi anak pinter itu secara sederhana itu adalah dari hasilnya orang tuanya yang punya keahlian profesi sebagai tukang itu. Terus lek ngene iki ora oleh bangga, iki terus piye jajal? Artinya gimana? Ini yang saya berikan kepada istriku, kepada anakku itu harta halal dari profesi saya sebagai seorang tukang buat rumah. Aku dapat bayaran tak kayaknya anakku dan bojoku kan pinter. Lho terus ngene ora oleh muni ngono terus piye jajal. Nah, ini loh sing ndak terasa itu di situ itu prakteknya. Kita ini real bahwa kita punya keahlian seperti itu oleh bayaran ini jelas. Dikekne bojone dikekne maringi mam anake tinggi didikan segala macamnya. Akhirnya dadi anak yo pinter-pinter, yo cerdas-cerdas. Lho terus ngene iki terus cerita apa iki oleh ku kerja. Nah, ngene masa iki termasuk ujub. Ini loh yang kita harus hati-hati. Lek teori ini gampang ora oleh bangga segala macam. Tapi piye saiki lek ngene iki? Aku harus menjelaskan bagaimana bahwa aku meyakini yang saya berikan kepada istri dan anakku adalah makanan halal. Dari mana? Dari hasil jerih payahku dari kerja sebagai tukang membuat rumah. Terus lek ngene iki, lek iki dia omongne jarine mau bangga dengan ini aku iso gawe ngene nyekolahne anak, kan bangga terhadap dirinya berarti ra oleh. Terus piye saiki? Manajemen nanti. Ya, ini penting. Jadi lalu bagaimana? Alhamdulillah saya diberikan keahlian oleh Allah berupa keahlian untuk membuat rumah. Dengan hasil rumah itu bisa untuk mencukupi kewajiban saya memberi nafkah kepada anak dan istri. Lalu kebanggaan keahliannya, ini kewajibanku untuk mensyukuri, aku harus ngasah keahlian-keahlian seterusnya. Jadi ora oleh mandek. Nah, tetapi tidak karena keahlian ini syukurnya. Jadi orang syukur terhadap kecerdasan, syukur terhadap keahlian sehingga meningkat. Jadi contoh sederhananya ini ya, timbangannya hibah aku ngurung sandingnya. Jadi seperti Pak Ustadz Umar itu diberi Allah kecerdasan, aku ora ngomongin mau mereferensi saja. Apa yang diceritakan beliaunya profilnya seperti itu tadi, tapi diberikan kecerdasan oleh Allah untuk melanjutkan sekolah sampai S3. Ini apakah itu karena kecerdasannya? Ini sebagai syukur kepada nikmat berupa kecerdasan sehingga aku harus melanjutkan selesai. Lalu masih itu saja, bagaimana? Itu masih ngejar kepangkatan nih. Bagaimana menjadi guru besar? Nah, itulah ini tidak boleh itu diaku atas dirinya. Tetapi ini adalah karunia Allah, maka aku untuk mengembangkan. Oh, lek contohnya guru gampang Pak Sufi. Tapi lek bagaimana? Saiki lek kayak wong swasta, gawean ra mesti.
Maka ketika seperti itu kita harus kembali kepada diri kita. Tadi di awal kita sampaikan kita harus menerima takdir. Jadi ditakdirkan Allah yang ini kita nikmati. Ya berusaha seperti itu. Apapun yang diberikan Allah kepada diri kita itu kita nikmati. Ketika kita menikmati bersyukur terhadap diri kita, bukan berarti bersyukur itu tidak ada upaya untuk meningkatkan. Jadi lek syukur nikmat ibadah berarti ibadahnya ditambah. Ora kok syukur nikmat ibadah mbok diceritakne. Nikmate qiyamul lail luar biasa. Aku diingi salat bengi sampai gedaduk-daduk. Seperti itu. Bukan itu. Jadi nikmat itu selalu ditambah. Itu menikmati namanya. Karena apa? Karena manusia diciptakan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita diberi kecerdasan untuk mengamalkan ini, kecerdasan itu kita gunakan terus. Tidak ada hentinya. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Nah, jadi nanti dengan demikian kita yang diberi profesi swasta seperti itu, saya juga swasta loh saya ini. Ya swasta sama seperti jenengan. Jadi kita menikmati, dinikmati ya yang diberikan Allah itu semua. Dan berusaha ketika itu kena musibah, ya aku sedang diuji aja. Seperti itu. Jadi kita itu ujian banyak sekali. Jadi tidak pentinglah diceritakan. Nah, jadi dengan demikian maka kita mensyukuri nikmat itu seperti itu. Apa yang diberikan itu kita syukuri. Kita menerima takdir. Lalu contoh tadi itu ketika kita diberikan profesi apapun, keahlian apapun, lalu kita kembangkan. Itu dikembangkan itu bukan berarti kita bangga terhadap diri kita. Ini syukur kita diberikan hidayah Allah. Jadi yang memberikan terobosan umpamane ini contoh kron bangun rumah ini. Nyambung cor-coran. Iki cor-coran kok pedot-pedot ae iki ambrih ora pedote piye terus dinemokne. Wo iki dicocok sambung besi, dicor lagi utawa dilas, disik terus disambung jadi kuat. Siapa yang memberikan bimbingan seperti itu? Apakah kita akan mengatakan iki lah aku mikir sewengi deng lho iki piye carane nyambung cor-coran iki. Ya di sini ini loh letaknya, kita tidak boleh bangga itu. Jadi ini Allah memberikan hidayah saya, aku semalam rasa turu mikir cor-coran iki. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Seperti itu. Dari mana? Dari Allah. Jadi bukan krono dhek ora iso turu mau terus iso nemokne nyambung cor-coran. Ini gampang di ucapne, angel dilakoni sebabnya napa? Di masyarakat ada. Pak jenengan kok sukses rame luar biasa. Iso dadi ngene-ngene niku piye? Aku kan ngono terusan. Sing bahaya kan seperti itu. Aku mbiyani tirakat poso sore awan bengi. Poso esuk sore awan bengi seperti itu. Jadi karena keprojolan seperti itu, ini penting bagi kita untuk menata hati kita. Karena apa? Kita teorinya seperti kitab ini sangat luar biasa, tetapi praktek yang sebenarnya itu seperti apa? Jadi kata kuncinya adalah tadi itu, kita menerima realita ini, takdir ini kita terima. Tetapi bukan berarti kita tidak ada ikhtiar. Kita wajib ikhtiar, harus ikhtiar. Dan tidak ada Allah memberikan yang jelek. Allah memberikan yang terbaik. Ketika kita diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan di diri kita, itu bukan berarti bahwa Allah benci kepada kita. Kita diminta untuk belajar. Jadi seperti itu. Jadi di luar yang kita tidak senangi itu ternyata baik. Di surat Al-Baqarah, asa ayyakuna syarrul lakum wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa an, dia begitu. Asa antu yang awal itu asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu Qur'annya begitu. Jadi
di luar kesulitan itu ada hikmah yang sangat luar biasa. Ini pentingnya di situ. Jadi pelajarannya adalah jadi terima saja apa yang terjadi di kita, lalu saya yakin seyakin-yakinnya bahwa di luar ini ada hikmah yang terkandung. Insya Allah seperti itu. Dan ini sekali lagi juga susah kalau tidak ada latihan. Kita harus latihan untuk menerima itu. Apalagi di situasi seperti ini. Biasanya kerja padet, hasilnya akeh, barengan pandemi, wangele setengah mati, kebutuhan pancet, tapi pemasukan sudah. Kalau seperti ini bagaimana? Sama juga. Artinya kita orang swasta, kecuali tadi itu yang profesi seperti Pak Ustadz Umar ini. Itu pengeluarannya pengeluaran berkurang, pemasukannya pancet. Mengapa berkurang? Ya ora arepe dolan, waya dolan ora oleh dolan. Wah nang mall ya ora oleh, blonjo ora oleh, nang omah wis kuwi wis enak. Lah awake dhewe pemasukane kurang, kebutuhannya tetap. Tetap tidak ada tabungan ternyata. Iya. Hidup itu ya begitu itu hidup itu. Nah, enaknya kan hanya sawang sinawang. Nah, jadi yang nikmat itu memang melihat, yang melakukan tidak nikmat semuanya. Jadi kalau kita melihat orang lain itu nikmatnya luar biasa. Enak jadi dosen itu ya, enak jadi guru itu ya, seperti itu. Enak Pak polisi itu kan gitu. Semua itu. Bareng sing liyane enak jadi bakul kan ngono ya. Bakuli surene kalahin, tukang sak pira-pira panggah menang ae kan ngono. Artinya profesi saya itu bakul, jadi kita merasakan itu. Barangkali itu mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, Ustaz selesai. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.